Angle di bagian belakang masih bersembunyi juga dan Ferrari langsung dipulangkan begitu saja untuk pulang ke arah lobby. Betul, sudah mulai terkikis Talent Esport, bahkan hanya menyisakan satu anggota mereka saja, Boyti, the last man standing yang siap sedia untuk memotong pergerakan dari 4 pemain lead kali ini. Bahkan M4 ini gua rasa cukup lah 1 atau 2 klip, apalagi pergerakan lead yang terlihat benar-benar open field. Hanya ada 1-2 batu yang bisa mereka manfaatkan untuk hiding spot supaya bisa lolos dari arah tembakan seorang Boyti. Satu persatu sudah mulai lewat. Boyti bersiap untuk menembak. Kali ini bakal langsung melantarkan sebuah tembakan, namun ada sebuah counter shoot yang diberikan oleh lead. Tapi kali ini granat sudah mulai dimasak, lempar langsung menuju ke bagian sana. Dua pemain sudah mulai terlihat dan akan segera meletup. Granatnya Connect dan berhasil mendapatkan satu, bahkan hampir mendapatkan yang kedua. Follow up-nya dengan menggunakan M4 hampir mendapatkan satu, namun kali ini Boyti mendapatkan counter shoot yang begitu menyakitkan, low HP dan langsung sedikit menunggu untuk melakukan healing dan masih bisa menggocek di arah batu tempat dia berada saat ini. Yes, betul. Kembali lagi ke tempat awal dari Boyti dan kokan granat kedua kali ini coba dipantulkan tapi memberikan damage yang cukup mendalam ke player dari Lead Esport, tapi udah boleh bangkit juga, tapi ada dua pick yang didapatkan dari Lead Esport dan akhirnya berhasil bisa memenangkan Void-nya dan Talent Esport juga is out of the game. Yap, ini dia 3 tim langsung pulang ke arah lobby, bahkan belum sampai di circle yang ketiga, Win. Iya betul, dan ini benar-benar ramai banget sih Sanhok, karena ini the one and only Sanhok. Mungkin mereka berusaha untuk memaksimalkan pundi-pundi poin yang mereka bisa bekukan, karena mereka juga ada belajar dari scrim yang mereka miliki ya kan. Jadi mungkin mereka berasa win rate mereka untuk di Sanhok mereka bisa nih kontes sama tim-tim mereka yang tabrak di drop spot mereka. Jadi mereka berusaha untuk mengkontes lagi, tapi di bagian lainnya dari Homeboys nampaknya Bart juga udah mulai memantau lagi keberadaan ataupun posisi sekitar dari bootcamp yang masih ditempatin oleh Vazclan. Ya tadi kalau nggak salah gue ngelihat kayaknya dari Homeboys mereka udah ngedapetin satu knockdown, tapi nggak sampai dipulangkan karena lobby. Gue lupa tadi untuk tim mana yang berhasil mereka knockdownin. Tapi kali ini yang jelas yang mereka knock tadi berhasil terselamatkan dan belum menjadi poin untuk Homeboys. Mereka berada di bagian selatan dari arah bootcamp dan ini dia MJ. Tim yang sudah mulai mendekat menuju ke arah Homeboys. Tadi kalau nggak salah Vazclan juga masih terpantau, masih ada di bagian bootcamp ya, Bin? Iya betul, masih belum bergerak Vazclan. Margin Esport. Margin Ingat, Esport. bukan An. Iya, bukan I-nya nggak diganti A. Iya, ntar jadi sirup. Iya, manis nanti. Margin. Aduh, kalau kata Oji, Maris itu kamu. Oh iya. Kata Manis Ranger kamu, emas, kata betul. Ranger emas. Kalau kata pasta kecap tipis nih. Aduh. Oke, ini dia kalau kita lihat tadi dari Homeboys yang berhasil mendapatkan sebuah knockdown, tapi kali ini mereka yang malah kehilangan satu anggota mereka. Six pulang ke arah lobby. Ini kayaknya tim dari Malaysia udah dipulangkan satu dan Homeboys juga sedang mendapatkan tekanan dari arah tim yang datang dari Asia Pacific Cup. Iya betul. Tekanan dari tim wildcard kita dan dari Sek nampaknya juga udah mulai semakin mendaki gunung untuk bisa membuka vision yang lagi ke arah tim Homeboys. Tapi masih terhalau dengan beberapa obstacle yang ada di area Sanhok. Belum ada pantauan lagi lebih lanjut akan coba diberikan oleh seorang Sek dan nampaknya Sek dia sangat amat berhati-hati untuk bisa menyusuri area per area di Sanhok. Dia nggak mau sama sekali untuk bisa ter-HBD posisi dari tim-tim lain. Dan kali ini kita bergeser lagi POV-nya ke tim Bigetron Red Alliance yang juga masih cukup nyaman. Belum adanya movement yang begitu lebih lanjut lagi dan belum ada contender lagi untuk tim Bigetron. Ya betul, ini dia Bigetron yang terlihat bermainnya lebih santuy dan wow, 34 edkit. Ada di tas dari seorang Liquid. Ini sebenarnya orang yang kemarin masuk story gua. Iya, tapi mesti sensor kemarin. Sensor dulu. Ternyata di DM yang ngasih tahu udah banyak. Bang itu Liquid ya, bang itu Liquid ya. Udah pada tahu juga ternyata. Udah tahu, betul ya. Karena gue lupa, pro player juga pada streaming. Iya betul, Jadi disiarin. gue lupa juga kalau misalkan dari netizen juga udah pada tahu kira-kira berapa banyak atau strategi seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh tim-tim Indonesia ini. Iya betul, tapi dari circle-nya ini zonanya bagus buat Bigetron Red Alliance. Mereka masih masuk dan itu area sebelah kanan quarry yang masih kosong banget. Bisa diisi area-area pinggir-pinggirannya oleh tim Bigetron Red Alliance dan Liquid tadi dikirim di bagian belakang untuk bisa menjaga placement point semaksimal mungkin untuk tim Bigetron. Dan dari F1, dari Eagle Esport juga nampaknya sudah mulai bergerak dengan menggunakan mobilnya melewati pergerakan dari Bigetron Red Alliance. Yes, apakah Eagle Esport ini tahu kalau misalkan Bigetron sudah dengan strategi healingnya dan udah tahu kira-kira titik mana yang bakal digunakan oleh pemain-pemain Bigetron untuk hold position mereka? Iya ya betul, tapi kayaknya dari F1 juga udah mulai mengetahui titik-titik mana aja yang akan coba diisi oleh tim Bigetron. Mereka sangat amat berhati-hati. Ini kalau Liquid ke pick off ya, harta karun untuk Eagle Esport, Win. Wow, 34 first aid dan apalagi dari Bigetron member lainnya udah mulai meninggalkan cukup jauh posisi dari seorang Liquid. Dan hati-hati Gempol Liquid nampaknya akan coba didatangi oleh Tuan Tuki. No.
Dia bakal lompat, fold in, dan happy birthday dari Liquid. Dapetin satu pemain dari Galisport, tapi ini malah membuka posisi dari seorang Liquid. Follow up akan datang menuju ke arah Liquid, dan ini bakal berbahaya karena bunkernya ada di Liquid untuk jumlah healing yang banyak. Bahkan kali ini Liquid agak sedikit panik karena tadi voltnya dia itu agak sedikit nyangkut di bagian jendela. Iya betul, tapi nampaknya ada decision yang bagus juga dari Liquid. Dia langsung tarik mundur ke bagian belakang Broken Wall. Tapi kalau dari Let's tim go, Eagle Liquid. Esport, dia coba Let's menyisir go! belakang Broken Wall, bisa mendapatkan visionnya juga ke seorang Liquid. Tapi ada backup Yap, juga nampaknya di follow up Bigatron Dead datang. Aliens. Ada follow up juga yang mulai datang, memberikan beberapa tembakan. Ada warning fire juga yang diberikan dari tim Bigatron Dead Aliens. Oh, tapi granat dilemparkan menuju ke arah Liquid, dan Liquid mundur ke bagian belakang menuju ke angle pemain-pemain Bigatron supaya bisa ada covering fire yang diberikan oleh Yuhai dan juga Luxi. Ini momen yang sebenarnya gak pengen gue lihat karena Liquid menjadi harta karun terakhir untuk strategi Bigatron mendapatkan placement point di Sanhok kali ini. Iya betul, dan sekarang kedua player lagi yang tersisa dari Eagle Esport. Mereka walaupun tinggal 2 player, tapi mereka benar-benar agresif banget, gak menurunkan temponya sama sekali. Dan Liquid udah bisa berlari ke bagian belakang, dan ada backup juga, ada 3 titik yang berbeda dijaga angle-nya betul. oleh tim Bigatron Dead Aliens. Setidaknya follow up datang dari dua anggota Bigatron, ada Luxi dan juga Yuhai yang langsung memberikan backup. Tapi Fake malah pecah di bagian lain, di mana Homeboys kali ini menjadi korban kembali. Iron Pro di take down oleh Hell Esport dari bagian bawah. Sebuah tembakan yang mengejutkan, bahkan langsung dipulangkan menuju ke bagian lobby kah. Tembakannya masih connect dan langsung diincar mobilnya. Gak kelihatan orang mobilnya yang jadi tembak karena mungkin efek ledakannya bisa memulangkan Iron Pro. Sudah pulang ternyata ke arah lobby. Windy, lagi-lagi Homeboys, rotasi mereka terpotong. Ya betul, dan akhirnya pembukaan Void yang pertama, tapi Oh. no point. Bertemu dengan Bigatron Dead Aliens, tidak ada Void yang tidak kita inginkan. Yap. Namun itulah yang terjadi di Battleground, dan kali ini nampaknya dari arah Hell Esport juga masih berusaha untuk menjaga area mereka dengan sangat amat nyaman. Dan terpantau dari Bigatron, mungkin posisi dari satu playernya masih bisa dilakukan upaya revive oleh seorang Luxi. Yes, betul. Ini adalah fight yang tidak ingin kita lihat, tapi namanya fair play harus terjadi di in-game. Siapapun lawan yang dilihat, hajar aja. Hajar Karena aja. gue yakin semua tim yang bertanding menginginkan poin untuk mereka lolos. Ingat, hanya 3 slot untuk menuju ke PMPL SEA Spring kali ini. Iya betul, dan sekarang fokus dari Bigatron adalah untuk bisa melindungi posisi dari seorang Liquid yang membawa harta karun yang cukup besar untuk tim Betul. Bigatron. Dan kali ini nampaknya juga Void udah mulai pecah di area lainnya. Masih sama-sama berlomba-lomba juga untuk bisa mendapatkan area ternyaman mereka. Terpantau Lead Esport yang sedang Void juga dengan tim Infinity. Betul, bertemu dengan Infinity dan LG benar-benar diuntungkan dengan posisi mereka untuk saat ini. Mereka mendapatkan area yang cukup nyaman di bagian circle yang keempat, tapi Infinity mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah lead karena kali ini Hushuan tersisa seorang diri. Jump shoot kah? Double jump shoot bakal diberikan, tapi kali ini bakal sedikit tarik mundur ke bagian belakang dan dipulangkan Hushuan menuju ke bagian lobby Infinity. 3 elimination mereka kumpulkan, dan kalau kita lihat ini tim-tim dari Thailand menggila semua. Iya betul, dan tadi juga posisinya dari Infinity mereka juga diunggulkan karena kan Lead udah bonyok dari awal. Mereka fight dengan Talon Esport dan bertemu lagi dengan Infinity saat mereka berotasi, dan Infinity berhasil bisa mendapatkan keunggulan paling tinggi untuk kali ini. Dan kita juga posisi dari West Clan yang juga sudah mulai bergerak, di follow lagi pergerakannya terlebih dahulu oleh seorang Vintores yang memimpin arah rotasi dari tim West Clan. Yap, ini dia yang bakal kita lihat selanjutnya antara Genexus itu ya. Genexus? Genexus bakal bertemu dengan Bigatron, di mana Liquid lagi-lagi yang bakal menjadi deg-degan banget kalau ngeliat posisinya Liquid sekarang karena ada tembakan yang sudah mulai diberikan. Kali ini bakal menembak menuju ke arah Void, ternyata bertemu dengan Void, ada tembakan dari bagian belakang. Snippy masih hampir mendapatkan pemain Void, namun Void alhamdulillah masih lolos. Jangan bentrok dulu please antara Void dan Bigatron, biarkan tim-tim lain dulu yang bentrok untuk membuat placement bagi tim Indonesia diuntungkan. Iya betul, dan sekarang nampaknya dari seorang Snappy juga masih menyusuri compound to compound. Aku coba dicek lagi area compound mereka aman atau tidak, tapi di arah bagian sebelah nampaknya Zuxi di bagian sniper tower juga sudah mulai terpantau, terdeteksi angle-nya dari tim Genexus. Ya, yang penting ini harta karunnya Bigatron jangan sampai ke pick off dulu ya, karena berbahaya banget kalau misalkan Liquidnya di take down. 34 8 kit Windy itu cukup mampu untuk membuat Bigatron setidaknya mendapatkan hashtag 5 untuk di game yang pertama ini. Iya betul, dan ternyata Zuxi juga dipantau posisi arah seorang Luyu, langsung di-push begitu satu knock akan coba langsung diburu oleh tim Genexus. Biu setup smoke terlebih dahulu sebelum nantinya akan melanjutkan fight-nya dengan tim Bigatron dan Aliens. Betul, sudah berhasil diamankan kali ini. Zuxi mungkin bakal menjadi santapan pertama untuk Biu, dan sudah mulai ada granat juga dilemparkan menuju ke pemain-pemain yang lainnya. Yuhai bakal bertemu dengan mantannya, tapi sepertinya Snappy bakal langsung memantau pergerakan dari seorang Yuhai. Lempar granat ke bagian bawah. Yuhai splash damage belum masuk, tapi ada tembakan dari seorang Snappy, namun Yuhai yang berhasil menang.
Snappy di take down namun backup datang dari bagian belakang. Biu kah? Bukan Long ternyata yang berhasil mendapatkan Yuhai. Korban kedua datang dari arah Bigetron namun tembakan dari bagian lain Tensi juga memberikan follow up juga dari Bigetron. Ini bukan teaming tapi memang sudah terlihat dengan sangat jelas untuk menjadi third party di antara pertarungan Genexus dan juga Bigetron. Yes, betul banget. Coba langsung dipantau posisinya oleh seorang Tensky dan Liquid akan coba maksimalkan healing-healing yang dia punya di dalam satu buah compound. Sementara dari Bigetron juga sudah merontokkan satu persatu player mereka dan misalkan dua player aktif lagi. Sementara waktu dari Luyo juga berusaha untuk memberikan beberapa pressure lagi. NFT join the fight di bagian belakang, bagian backline Genexus akan coba memberikan backstepnya ke tim Genexus. Aduh, ini kenapa semua tim Indonesia berada dalam satu garis yang hampir sama. Membuat kita agak kurang nyaman menontonnya tapi cukup seru untuk kita saksikan. Dan lihat MJ, pergerakan mereka bakal tertahan oleh Homeboys walaupun sudah cukup banyak tapi Homeboys ternyata masih bisa untuk memberikan tekanan ke arah tim lain. Dan kali ini mendapatkan sebuah knockdown menuju ke arah tim MJ. Dan cukup dekat juga dengan Face Clan, ada Beer Eleven yang sedang menjadi cacing. Belum kelihatan tembakan datang dari bagian seberang. Hale mendapatkan satu anggota, bahkan sudah mulai muncul Face Clan untuk mendapatkan sebuah steal. Elimination, lagi dan lagi Face Clan menambah pundi elimination mereka, Win. Yes, betul, dan semakin mendominasi nampaknya posisi dari tim Face Clan. Beer Eleven juga langsung melakukan heal up terlebih dahulu sebelum nantinya akan coba bergerak lagi masuk ke arah bagian circle-nya karena dari bagian posisi Beer Eleven masih belum masuk untuk ke circle selanjutnya. Dan dari NFT nampaknya mereka juga langsung mundur, mentarik mundur aja, mereka bermain lebih objektif lagi untuk memaksimalkan placement point untuk tim NFT. Betul, 3 udah tarik mundur ke belakang tapi tertangkap. Biu punya pengamatan sebuah pengamatan yang begitu bagus dari seorang Biu. Bahkan kali ini sudah mulai terspot juga, ada close combat yang sudah mulai terjadi dan Luyu mampu untuk mendapatkan Blippi. 2 tumbang dari NFT, bukan hal yang bagus. Pavel bahkan tumbang, 3 tumbang dari NFT. Ini kabar buruk untuk NFT karena mereka hanya menyisakan last man standing mereka saja. Bahkan Spavel udah bisakah harusnya dipulangkan ke arah lobby. Luxi juga tertangkap di arah lain bertemu dengan Void dan Yuhai yang tadi ter-revive kembali lagi ter-takedown, bahkan menjadi poin untuk tim NFT. Ini 3-way showdown terjadi tidak hanya di satu titik tapi di 2 titik secara waktu yang bersamaan. Yes, betul, dan Eagle juga terpantau juga cukup mendominasi dengan total 5 poin yang mereka kumpulkan. Dan Luxi juga terpantau posisinya dari Nyongs, Tim Void dan Vintores semakin terhimpit lagi di dalam satu buah shake. Akan coba di lock angle-nya seorang Master Wave, akan coba untuk check out. Terpantau dari Vintores vaulting ke arah bagian luar, ternyata masih bisa selamat. Proning dilakukan dan itu dia visionnya yang terbatas dari seorang Master yang tidak bisa men-take down posisi seorang Vintores. Yes, betul. Genesis ternyata masih mencari keberadaan dari anggota Face Clan. Satu di antaranya sudah dipulangkan ke bagian lobby dan kali ini dari Genesis masih mencari korban yang lainnya lagi. 2 elimination sudah bisa mereka amankan, sementara Void satu anggota mereka ter-take down oleh Blue Zone dan Nyongs juga ter-take down oleh Blue Zone. Kayaknya Void nggak bisa masuk ke dalam zona karena pergerakan mereka sudah ditahan oleh tim-tim yang terlebih dahulu setup di bagian pinggiran circle yang ke-6. Iya betul, dan sulit untuk mereka untuk bisa masuk karena dihalau banget pergerakannya oleh berbagai macam tim yang berbeda. Dan Nocti Boy nampaknya berusaha untuk menggunakan granat dan itu dia dari seorang Trang Six. Berhasil bisa mendapatkan pundi-pundi tambahan poin eliminasi lagi untuk timnya sendiri dari Like Blue Gaming. Dan mereka juga akan segera bergerak lagi, tapi di depan mereka juga terpantau sudah mulai ada tim-tim yang bisa menggerecoki fight yang terjadi. Genesis terpantau juga cukup dekat posisinya dengan Like Blue Gaming. Ya betul, LG sudah mulai terspot keberadaannya tapi mereka nggak ngebuka posisinya dengan begitu gamblang untuk diberikan informasinya ke arah Genesis. Granat connect, splash damage masuk, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dibalas granat lagi namun masih belum bisa ada tretokan terjadi. Malah Genexus yang datang dari bagian belakang berhasil membackstep untuk mendapatkan satu pemain dari arah LG. Dan kali ini Genesis mendapatkan bantuan dari Genexus. Ya betul banget, dan Genexus semuanya bersatu untuk mereka bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi lagi. Tapi nampaknya NFT, oh no, ternyata juga harus puas di posisi yang 11 kali ini. Dan nice try tentunya untuk tim NFT. Yes, NFT dipulangkan ke arah lobby, nice try untuk NFT. Kita masih punya Bigetron, kita masih punya Void untuk yang bertahan saat ini. Apalagi dua-duanya masih ada last man standing untuk Void dan juga NFT. Tapi bakal terfokus terlebih dahulu dengan Genexus yang masih memberikan tembakan menuju ke arah Genesis. Bukan dengan Dogma ya, Genesis aja nggak pakai Dogma. Tapi kali ini Genesis juga menahan pergerakan dari LG. Ada beberapa granat yang dilemparkan dari Konik. Satu tumbang bahkan dari Genesis ya. Tinggal 2 player mereka saja saat ini, namun LG juga berhasil mendapatkan pemain dari Genexus. Terspot keberadaannya, sulit untuk masuk dari bagian blue zone ke arah play zone-nya. Itu nggak ada healing kah? Satu lagi di bagian belakang, TNSP. Sepertinya Void sudah rata. Void dipulangkan di urutan ke-9 dengan 2 elimination. Yes betul, dan tadi juga ada tracking fire yang cukup baik diperlihatkan oleh seorang Max dari tim LG. Kali ini juga masih berusaha untuk mengamati pergerakan dan akhirnya last man standing dari tim Genexus, Snappy juga langsung dipulangkan begitu sih posisinya dari tim LG. Wow, circle 7 tim yang tersisa. Jarang banget gua ngelihat momen seperti ini terjadi di bagian Sunhawk.
Ini udah bener-bener Barbar Gaming Israel. Ya. Fast Tour berhadiah tiket menuju ke arah PMPLCA Spring. Satu pick off kembali lagi terjadi. Master Vape dipulangkankah ke arah lobby karena tadi dia sudah berhasil diamankan oleh tim lain lagi. Dan ini membuat pertahanan dari arah Genesis benar-benar diporak-porandakan dan satu persatu tumbang. Tembakan bahkan datang dari Hell yang menjadi third party, menjadi pelakor, mengganggu LG yang sedang melakukan peperangan. Dan Genesis juga sudah mengetahui setup seperti apa yang dibangun oleh LG. 5 elimination sudah diamankan oleh Genesis kali ini, Win. Yes, betul. Dan top 5 untuk tim Indonesia ada Big Gator dan Elites, masih ada Liquid Yap. yang mempertahankan placement point semaksimal mungkin untuk tim Big Gator. Tapi kita fokus lagi di mana granat dari seorang Connect. Chopper Connect dari seorang WT17 juga dapatkan satu takedown di arah bagian luar. Dan kali di Chopper mengokang lagi granat, akan coba mendapatkan targetnya ke seorang Trasmi. Dan granat akhirnya Bye-bye. langsung mengeksekusi semua player dari tim Genesis. Hilang satu persatu untuk tim yang saat ini berada di bagian dalam dari circle yang ke-8. Sementara Liquid masih bertahan. Let's go Indo Pride. Itu udah mulai kelihatan LG-nya, namun RNG belum sadar. Cacing Gaming Israel namun dia masih bisa bersembunyi dan memberikan sebuah counter shoot. Make a play. RNG berhasil memulangkan satu persatu pemain yang ada di bagian circle ini. 3 tim tersisa, 1 tim full. Hell Esports berada di bagian dalam dari circle, sementara 2 tim lain lagi sedang melakukan healing. Yes, betul. Dan Nice top try. 3 untuk tim Bigatron Red alias Nice Red tentunya. Dan sekarang ini nampaknya kita bisa langsung memprediksikan kalau misalkan Hell is Esports yang mendapatkan chicken dinner untuk di game kita yang pertama. Hells itu dari ini ya, apa dari Vietnam kah? Oh, dari Enggak, Malaysia. Thailand. Oh, Thailand. Hell Esports Thailand. Wait. Oh ya, Malaysia. Ada Boruto soalnya ya. Oke, sekalian